Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat berusaha plural yang saya hormati dan saya banggakan. Di siang hari ini sambil santai setelah Jumatan, kita akan lihat orang-orang yang lucu. Jadi bukan hanya stand up komedian yang lucu di republik ini, para politisi yang terus mendebar janji-janji tanpa ada realisasi, oposisi pun ikut lucu-lucuan. Bahkan ada sekelompok orang yang lucunya terlalu lucunya. Dulu dia sempat melayangkan gugatan ijazah Presiden Jokowi. Ijazah palsu katanya ya. Lalu mereka mencabut gugatan itu dengan dalil si Bang Tri di penjara. Lalu kemudian mereka informasikan ABCD. Ini kan sebling. Ribut-ribut sendiri, rame-rame sendiri, mencabut gugatan sendiri, melayangkan gugatan sendiri. Ini manusia-manusia aneh, somplak, koplak nih namanya. Lalu sekarang dia mencoba akan melayangkan gugatan lagi terkait ijazah Presiden Jokowi. Kita beri kesempatan kedua untuk Presiden Jokowi menunjukkan ijazahnya. Goblok. Dulu dalil si Egy Sujana ketika dia mencabut gugatannya, dalilnya nih, saya takut ketika nanti bertengkar tidak bisa menghadirkan bukti-bukti yang kuat, dan saya takut kalah, dan saya takut kemudian merosot karir sebagai pengacara. Kenapa? Karena melayangkan gugatan, yang gugatan itu mereka tidak punya dalil untuk menggugat. Ya. Akhirnya, ya lucu-lucuan. Itu kali lagi membuat keributan sendiri, membuat kehebohan sendiri. Dia cabut gugatan itu secara sendirinya, heboh-heboh sendiri. Ini manusia-manusia aneh nih. Makanya, orang-orang lucu, terlampau lucu. Kita cek sama-sama nih ya, ancaman mereka kepada Presiden Jokowi. Insya Allah tanggal 9 Oktober kita diterima gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan terhadap ijazah palsu Jokowi. Nah, yang ingin saya fokus dua hal penting. Yang pertama, sepanjang sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, saksi ahlinya beliau hadir, satu lagi Rocky Gerung, satu lagi Profesor Aceng. Itu sebagai ahli, dan dari mereka 30 orang, 27 orang. Jadi total 30 orang saksi, fakta maupun ahli dari mereka 5 orang. Bahkan ahli sosiologi, itu tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya Jokowi. Tidak ada satupun. Hakimnya semuanya, bahkan jaksanya nggak pernah. Polisi ini juga nggak pernah. Karena kalau dia pernah tentu ditaruh dong, dibawa ke pengadilan negeri, ditunjukkan, diperlihatkan. Nah sekarang Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, kami hormati Anda, kami kasih kesempatan sekali lagi, bawalah ijazah Anda tanggal 9 Oktober ya 2023 akan datang, kurang lebih 2-3 minggu ke depan, untuk Anda perlihatkan. Kalaupun itu tahap awal, nanti di tahap mediasinya paling tidak. Tapi jika Anda tidak bawa juga, ya ada beban lain yang kedua, yaitu dari UGM yang mengaku UGM meyakini, bahasanya meyakini. Padahal dalam bahasa hukum itu nggak ada meyakini. Bahasa hukum itu memastikan, menentukan ini pasti. Kalau meyakini itu wilayah iman. Ada orang yang nggak beriman bagaimana? Agar meyakini, jadi kita meragukan. Dia meyakini, kita meragukan. Nah, untuk itu kita mulai dari Mas Taufik Baudi. Ijazah palsu Jokowi. UGM-nya ini gimana? Kalau UGM-nya mantan orang kampus, saya pensiunan dosen di UI. Jadi istilah meyakinkan itu
bukan istilah orang kampus kalau bahasa saya. Saya bukan ilmuwan, saya orang kampus tapi saya praktisi sekaligus sebarluaskan saya bukan profesor, itu aja lah. Buat praktisi nggak ada urusan itu, saya orang manajemen. Jadi untuk UGM yang bertanggung secara sebagai orang kampus, Anda meyakini dasarnya apa, faktanya apa. Jangan pakai feeling so good, nanti bisa. Orang kampus tidak bicara seperti itu aja. Tolong saya maklum ya. Karena ada yang senior Anda sekarang di negara sedang mungkin dia mengendalikan Anda barangkali. Saya nuduh, tolong dibantah. Jadi ya itulah dia sudah bukan ilmuwan lagi yang di sana. Ada fotonya, Pak. Nah, fotonya kan jelas. Fotonya bukan. Saya tidak ahli forensik, tapi lihat fotonya hidungnya beda, kupingnya beda. Ini foto orang dipasang, giginya beda. Jadi gimana? Ternyata itu foto almarhum mantan adik ipar. Jadi tolong bawalah. Ini aja udah pemalsuan. Tapi kenapa UGM tetap berani meyakini? Perintah dari senior. Saya memahami itu bahaya dong, intelektual banyak UGM, bahaya. Bos. Dan yang neken kan orang itu kampus kelas universitas mantan, Pertaruhkan nama. tapi sudah menjadi politisi bukan akademisi lagi. Urusan apa? Karena dia dapat cuan dari situ, menjual latar belakang akademisinya untuk bercuan sebagai politisi. Barangkali itu aja. Salam buat Pak Sekjen kita ini. Saya siap ketemu diskusi. Ayo kita ngomong. Nah, ya segera sembuh lah. Ntar nggak bisa diskusi kita kalau Artinya tidak perlu panjang lebar. tunjukin apa? Jelasin tuh hidung beda ini foto siapa. Jadi ya udahlah. Nah catat, tolong dicek minimal Pak Jokowi tidak pernah minta maaf kalau bohongnya terbuka. Mohon maaf saya keliru, nggak ada. Saya tidak pernah dengar di medsos. Insya Allah nggak pernah. Saya nggak pernah dengar di medsos beliau berbicara alhamdulillah. 3 aja, yang lain masih banyak. Jadi itu aja lah. Itu saya belajar gituan, jadi saya tahu minta maaf, kemudian insya Allah, alhamdulillah. Itu tanda-tanda apa itu, Bos? Tanda-tanda orang SQ-nya Jong. Oke. Manusia-manusia aneh. Kita akan lihat mau nyampe mana tuh. Katanya gugatannya diterima. Kita akan lihat mau nyampe mana dia. Jadi yang bukan bahkan profesi dia katakan ini bukan profesi saya, tapi dia ucapkan seolah-olah ahli forensik. Ini kan goblok bin tolol. Coba kemudian meneliti hidungnya berbeda, giginya berbeda, segala, meskipun saya bukan ahli forensik. Ya wis, kalau bukan Anda bukan ahli forensik, liar. Dan satu kali lagi, itu mereka dulu itu pernah melayangkan gugatan, dicabut tuh karena takut karir sebagai seorang pengacaranya tercederai. Si Egy ngomong sendiri dulu tuh, bahwa saya tidak memiliki alat bukti yang kuat, susah mengakses saksi-saksi segala macam karena Bang Tri di penjara. Ini kan kalau sebagai seorang pengacara yang profesional, maka sebelum dia melayangkan gugatan, dia pegang dulu tuh saksinya siapa, segala macam apanya. Kan mestinya kayak gitu. Ini dilayangkan dulu gugatan sebelum dia memegang data. Ini koplaknya kan bin ajaib ini. Lah, mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Tontonan yang menarik dan lucu di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.